Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Jonathan dalam Warta Berita PTS tanggal 18 Agustus. Seiring kenaikan pendapatan pajak, Presiden Lai Ching-te mengumumkan penambahan anggaran tahunan depan sebesar 235,7 miliar dolar Taiwan sebagai dana distribusi uang tunai sebesar 10.000 dolar Taiwan per orang. Namun langkah ini dikritik sebagai standar ganda. Mengingat pihak oposisi sempat dikecam oleh partai berkuasa saat mereka mengajukan proposal distribusi uang tunai 10.000 dolar Taiwan pada tahun lalu. Industri kecerdasan buatan atau AI terus mendorong ekonomi Taiwan hingga pertumbuhan tahun ini direvisi naik ke 11,05%, rekor tertinggi dalam 39 tahun. Presiden Lai Ching-te pun mengumumkan pembagian uang tunai sebesar 10.000 dolar Taiwan per orang tahun depan. 我们在税入、税出平衡、实质领取债的前提下，决定税出增列2357亿元，用来明年普发现金，每人1万元，让 AI 红利全民共享。 Saat krisis finansial dan pandemi, Taiwan pernah membagikan kupon revitalisasi maupun uang tunai. Tahun lalu, akibat tarif AS dan desakan dari fraksi oposisi, Yuan Legislatif mengesahkan proposal KMT untuk membagikan uang tunai 10.000 dolar Taiwan per orang. Kebijakan itu sempat memicu perdebatan antara pemerintah dan oposisi. Kini, saat Presiden Lai mengumumkan kebijakan serupa, kubu oposisi mengkritiknya sebagai bentuk standar ganda. 蓝白在立法院当时通过普发现金1万元的时候，民进党 就说这是违宪，甚至说这是用你的钱买你的票。 DPP menegaskan dana berasal dari sisa anggaran kebijakan pusat tahun depan sehingga tidak mengorbankan anggaran lainnya. 之后如果还有钱，就应该回馈。 Presiden Lai menegaskan belanja pemerintah melonjak dari 1,9 triliun dolar Taiwan pada 2016 menjadi 3,9266 triliun dolar Taiwan tahun depan. Lonjakan 2 kali lipat dalam 10 tahun ini mencerminkan kekuatan nasional yang meningkat pesat. Beliau meminta tim eksekutif merampungkan anggaran sesuai jadwal serta mengimbau Yuan Legislatif mengesahkannya tepat waktu. Dalam rangka menekan dampak penurunan angka kelahiran dan laju emigrasi, Kecamatan Cici dan Desa Cong Liao di Kabupaten Nantou berencana meluncurkan program dana pertumbuhan anak sebesar 20.000 dolar Taiwan per tahun bagi anak usia 1 hingga 5 tahun yang akan mulai dibagikan tahun depan. Populasi Kabupaten Nantou terus mengalami penurunan signifikan seiring merosotnya angka kelahiran dan laju emigrasi. Mengikuti langkah Kecamatan Caotun dan Puli yang mulai tahun ini memberikan hadiah ulang tahun sebesar 20.000 dolar bagi anak usia 1 hingga 5 tahun, Kecamatan Cici dan Desa Cong Liao mengumumkan distribusi dana pertumbuhan anak sebesar 20.000 dolar per anak per tahun mulai Hari Anak tahun depan. Dana distribusi tertinggi adalah Kecamatan Fonglin di Kabupaten Hualien yang menyediakan subsidi 24.000 dolar per tahun bagi anak usia 1 hingga 5 tahun. Namun, walau subsidi semacam ini mungkin efektif dalam menekan arus emigrasi atau menarik warga baru, efektivitasnya dalam mendongkrak angka natalitas dinilai relatif terbatas. Tingkat pertumbuhan ekonomi Taiwan tahun lalu melampaui 8% dan turut mendongkrak pendapatan nasional. Namun tingkatan pendapatan tahunan di kalangan usia 30 tahun ke bawah hanya mencapai 580.000 dolar tahun lalu. Sementara pendapatan disposibel rumah tangga di kota Hsinchu mencapai angka tertinggi sebesar 1,6 juta dolar Taiwan. Maka pemerintah diimbau untuk meninjau kembali kebijakan kesejahteraan sosial dan perpajakan guna mencegah kian melebarnya kesenjangan sosial. Tingkat pertumbuhan ekonomi Taiwan tahun lalu mencapai 8,68%, rekor tertinggi dalam 15 tahun terakhir yang turut mendorong pendapatan warga. Berdasarkan data tahun lalu, anak muda di bawah 30 tahun mengantongi pendapatan 587.700 dolar Taiwan per tahun atau sekitar 49.000 dolar Taiwan per bulan. Sementara kelompok parubaya mencatat pendapatan bulanan antara 70.000 dan 90.000 dolar Taiwan. Namun ketimpangan gaji antar industri masih sangat terasa. DGBAS mengumumkan rata-rata gaji reguler bulanan pekerja periode Januari hingga Juni tahun ini mencapai 51.888 dolar Taiwan. Meski begitu, 70% pekerja justru menerima gaji di bawah angka rata-rata tersebut. Sektor akomodasi, kuliner, dan kecantikan mencatat gaji bulanan di bawah 38.000 dolar Taiwan. Sebaliknya, sektor media, teknologi, dan informasi serta keuangan dan asuransi memiliki gaji bulanan
bulanan di atas $71,000 Taiwan. Dari sisi pendapatan rumah tangga tahun lalu, kota Hsinchu memimpin di peringkat pertama dengan $1,604 miliar Taiwan, disusul Kabupaten Hsinchu dengan $1,569 miliar Taiwan dan kota Taipei dengan $1,554 miliar Taiwan. 一般民众根本没有那么高的收入啊，对啊，所以我觉得这个平均根本就不准。 Di luar karyawan sektor AI dan semikonduktor, masyarakat umum tidak merasakan dampak dari pertumbuhan ekonomi akibat stagnansi gaji. Kondisi ini membentuk struktur ekonomi berbentuk huruf K. 那这个所造成的结果就是所谓的相对剥夺感，很可能就会造成很多人就想往那些高薪的产业去集中。 Pakar menyarankan pemerintah fokus pada perbaikan kesejahteraan sosial dan sistem perpajakan guna menekan pelebaran jurang pemisah antara kaya dan miskin. Sektor pendidikan juga diimbau menerapkan pembelajaran lintas bidang dan menata ulang sumber daya manusia. Insiden huru-hara terjadi di loket maskapai Vietnam Airlines pada Bandara Kaohsiung kemarin pagi. Seorang imigran baru asal Vietnam tiba-tiba kalap dan melampiaskan frustrasinya di meja loket setelah dilarang naik pesawat karena visa Vietnamnya sudah kadaluarsa. Saat polisi tiba, ia bahkan berupaya merebut perlengkapan mereka. Alhasil, ia pun diamankan guna menjalani proses hukum. Wanita melempar barang di atas meja loket. Ia dicegat polisi namun malah mencoba merebut perlengkapan dan menyerang mereka. Akhirnya ia berhasil dilumpuhkan petugas. Wanita tersebut merupakan warga Taiwan yang sering menggunakan visa multiple untuk pulang pergi Vietnam. Namun kali ini ia tidak memerhatikan bahwa visanya sudah kadaluarsa. Agen perjalanan mengingatkan permohonan visa multiple membutuhkan setidaknya 2 hingga 3 hari. Sementara masa berlaku paspor juga harus memenuhi ketentuan agar tidak mengganggu agenda perjalanan. Amerika Serikat dan Korea Selatan memulai latihan militer gabungan anual mereka kemarin. Sebelumnya, Amerika mengisyaratkan rencana untuk segera mengerahkan stok peralatan militer dan mengintegrasikannya dengan daya tempur di gugusan rantai pulau pertama. Namun tepat sebelum latihan dimulai, Presiden Donald Trump mengeluarkan kabar mengejutkan. Dengan memerintahkan perampingan skala latihan gabungan tersebut, ini merupakan suatu tindakan yang salah satu penyebabnya dipicu oleh Presiden Korea Selatan yang menolak berpartisipasi dalam operasi militer Amerika melawan Iran. Melalui platform Truth Social, Presiden AS Donald Trump mengumumkan pemangkasan skala latihan militer gabungan AS Corsair yang dijadwalkan mulai tanggal 17. Trump mengungkapkan dirinya sempat meminta Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung untuk bergabung dalam aksi militer denuklearisasi Iran, tetapi ditolak secara langsung. Rasa kecewa Trump atas ketidaksediaan sekutunya membantu beban perang AS di Timur Tengah menjadi salah satu alasan utama pemangkasan skala latihan militer tersebut. Alasan lain adalah hubungan baik antara Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Trump mengkritik bahwa latihan militer AS Corsair memberi sinyal bermusuhan kepada negara yang menghormati dan tidak mengancam AS, juga mengeluhkan tingginya biaya latihan yang sebagian besar ditanggung AS, serta menyatakan ketidakpuasan atas kesepakatan masa lalu yang membuat AS terus berpartisipasi dalam latihan tersebut. Latihan gabungan Urchi Freedom Shield semula dijadwalkan berlangsung tanggal 17 hingga 27 untuk memperkuat kesiapan tempur pasukan gabungan AS Corsair dalam menghadapi ancaman Korea Utara. Latihan yang awalnya melibatkan sekitar 50,000 personel dari kedua negara ini mendadak dipangkas tak lama setelah konferensi pers bersama. Hal ini memicu perhatian publik terhadap masa depan aliansi AS Corsair serta efek meluasnya konflik Timur Tengah. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.